Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kita dapat berkumpul dan belajar pada hari ini tentang materi manfaat. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar dapat diperlancar dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang mimpin doa silakan. Itu yang pojok Mas Ahmad Rifai, coba dipimpin. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Ahmad Rifai. Nah, selanjutnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Oh, sebelum Bapak mengabsen, Bapak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Judulnya lagu Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kali merdeka tetap Tetap merdeka. Sama yang masih dikandung. Kita tetap mempertahankan Indonesia. Bela negara kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan Bapak akan Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nila. Nila hadir? Hadir, Pak. Nila hadir. Susi? Ya, Pak, hadir. Susi? Nah, Susi hadir. Yud, Anisaan? Hadir, Pak. Hadir. Tegar? Siap, hadir. Siap, hadir. Prihatini? Hadir, Pak. Hadir. Ade Ahmad Rifai? Hadir, Pak. Amel, kemana? Sakit? Enggak ada Hadir. suaranya. Oh, hadir. Ya, hadir. Itu Mbak Novalita, Dik Novalita, hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah, hadir semua ya ini. Ada yang belum Ya, Bapak panggil? Sudah semua kan? Sudah, Pak. Sudah semua. Nah, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat gotong royong. Nah, dari materi yang akan Bapak sampaikan, itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dalam lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi di dalam materi gotong royong ini akan melibatkan dari beberapa
lingkup, yaitu lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan sebelum kita memasuki materi. Yang pertama yaitu, pernahkah kalian bekerja sama membersihkan rumah bersama orang tua atau saudara kalian? Pernah nggak kalian Aku pernah, melakukan Pak. Aku kerjasama? pernah, Pak. Aku pernah. Pernah, Pak. Nah, yang nomor 2, apa saja bentuk-bentuk gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa saja bentuk-bentuk dari gotong royong yang kalian lakukan di rumah atau di lingkungan? Coba. Gotong royong membersihkan kelas, Pak. Ya, Pak. Gotong royong, Pak. Iya. Iya. Iya kan pertanyaannya gotong royong. Nah, itu apa yang dilakukan? Apa Membersihkan yang kelas, dilakukan? Pak. Membersihkan sekitar rumah. Membersihkan sampah, Ya, Pak. membersihkan sampah. Pinter-pinter kalian semua ini ya. Yang nomor 3, apa saja manfaat gotong royong bagi masyarakat? Nah, manfaatnya dari gotong royong apa? Coba. Cepat selesai, cepat selesai, Pak. Lebih mudah, Pak. Ya, pinter. Biar cepat selesai karena dikerjakan secara bersama. Sama. Selanjutnya, adik-adik, coba dengar materi yang akan Bapak tampilkan di layar ya. Iya, Pak. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kami dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan timbullah kebersamaan, saling menghargai, dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan, seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman.
Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawablah di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kece kita. Tadi sekilas tentang materi yang kita pelajari tentang gotong royong atau manfaat dari gotong royong. Tadi ada 3 macam manfaat gotong royong. Coba siapa yang tadi memperhatikan jelas tentang video manfaat dari gotong royong? Ada 3 tadi manfaatnya. Nila, apa? Pak, Nila. Nah, ya, yuk coba Nila apa? Satu apa? Kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Yang dimaksud tentang kolaborasi itu bagaimana? Kita mengerjakannya bareng-bareng, Pak, sama teman atau keluarga, Pak. Pinter. Nah, jadi dalam manfaat gotong royong ada salah satu poinnya yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kita bekerja sama dengan teman-teman. Jadi saling tolong menolong, saling mengisi. Misalkan, misalkan Novalita tidak bisa di bagian nyapu misalkan. Nah, yang bisa bagian nyapu siapa? Nila misalnya. Nah, Lita bagian apa cuci piring atau yang lain-lain. Jadi itu namanya kolaborasi, saling bekerja sama dan saling membantu gitu ya. Nah, yang kedua apa? Jadi yang kedua itu saling saling berbagi. Nah, maksudnya saling berbagi itu bagaimana tadi? Berbagi tugas, Pak. Berbagi tugas contohnya. Contohnya seperti kalau saya menyapu, Lita cuci piring, Pak. Mas Fai mengepel. Nah, pinter. Jadi tugasnya itu dibagi-bagi ya. Ada yang mencuci, ada yang menyapu, ada yang mengepel gitu ya. Iya, Nah, Pak. terus yang ketiga apa yang belum? Julian, Pak. Yaitu kepedulian. Nah, maksudnya gimana kepedulian contohnya? Kalau dalam gotong royong. Kita harus peduli dengan teman kita, Pak. Kalau teman kita membersihkan, kita tidak boleh santai-santai. Pinter. Jadi kita harus memupuk rasa kepedulian. Nah, karena gotong royong itu adalah bekerja sama, jadi kita harus memupuk rasa kepedulian yang begitu besar kepada sesama. Misalkan ada teman kita yang menyapu, masa iya kita diam-diaman? Enggak kan ya? Jadi harus kita menolong, entah bagian apa gitu yang sudah dibagi tadi tugasnya. Nah, kalau misalkan Bapak tanya, ini kan lingkungannya berbeda-beda. Ada yang rumahnya deket pantai, ada yang deket gunung. Nah, yang rumahnya deket pantai itu gotong royongnya bagaimana? Apa yang dilakukan dalam bergotong royong di area pantai? Contohnya? Membersihkan sampah di tepi pantai itu, Pak. Kalau yang rumahnya di dekat gunung, siapa? Saya, Pak. Lita, Pak. Coba dikasih contoh apa yang dilakukan dalam bergotong royong di dekat rumah kalian, terutama di dekat gunung. Bersama warga menanam kembali hutan yang gundul. Oh, ada yang gundul ya, menanam kembali hutan yang gundul. Membersihkan jalan yang terkena longsor, Pak. Membersihkan jalan yang Terkena tanahnya longsor. longsor. Oh ya, pinter, Mas Tegar, Mbak Lita. Di sini ada namanya sayan, Pak. Sayan itu biasanya kalau orang mau bongkar rumah, mau pindah rumah, tahun baru itu rame-rame, Pak, bantu bongkar rumahnya gitu, Pak. Nah, kalau yang selain itu,
Amel, dia bersih-bersih. Contohnya bersih-bersih apa? Kalau di perumahan. Selokan air itu loh Pak. Biasanya biar tidak terjadi banjir. Karena kan di daerah kota biasanya sering banjir. Jadi ada banyak macam-macam gotong royong ya. Di kota, di dekat pantai, di dekat gunung, itu macam-macam, berbeda-beda cara untuk melakukan gotong royongnya. Tapi tetap sama, yaitu ada kolaborasi, ada kepedulian, dan juga ada berbaginya. Nah, karena sudah memahami semua tentang konsep dari gotong royong, Bapak lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja siswa ya. Di sini ada petunjuknya ya, petunjuk dalam mengerjakan tugasnya, yaitu yang pertama berdoa, tadi sudah selesai. Yang kemudian yang kedua yaitu isilah identitas dengan benar. Nah, itu nama dan nomor absen. Kemudian yang ketiga yaitu ikuti petunjuk yang ada. Nah, petunjuknya nanti ada di lembar kerjanya ya. Kemudian guntinglah pada perintah untuk memasangkan gambar. Nah, nanti di situ ada gambar-gambar yang harus kalian pasangkan sesuai dengan keterangan yang sesuai, yang benar gitu ya. Nanti kayak dijodohkan gitu. Nah, yang terakhir yaitu kumpulkan tugas kepada guru. Nah, nanti kalau udah selesai baru dikumpulkan. Nah, untuk mengerjakan ini Bapak akan memberikan waktu kepada kalian agar biar cepat selesai ya. Mungkin 10 menit udah selesai karena kalian udah pinter-pinter kok. Bapak dia tadi udah bisa jawab semua. Nah, contohnya kayak gini. Nanti Bapak kirimkan gambar. Nanti udah Bapak kirim ya di grup ya. Di grup Iya, Pak. sekolah. Ya, Pak. Guys. Nah, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan dikirim di WA ya, di foto ya. Di foto nanti dikirim dikasih nama filenya, oke? Nah, sepertinya udah selesai semua ya. Karena udah mengerjakan semua dari lembar kerja siswa. Nah, ini ada tugas soal evaluasi. Itu ada 15 soal jumlahnya, 10 soal abjad atau ABCD yang harus kalian silang. Kemudian yang 5 soal itu soal uraian. Nah, kerjakan dulu soal evaluasinya, Bapak udah kirim di grup. Ini udah selesai semua. Nanti Bapak akan koreksi, terus Bapak masukkan ke dalam daftar nilai ya. Karena pembelajaran tentang materi gotong royong atau manfaat gotong royong udah selesai. Sebelum Bapak akhiri, Bapak pengen bertanya sekali lagi untuk sebagai penguatan materi yang sudah kita pelajari. Nah, yang sudah kita pelajari tadi tentang gotong royong, apa yang kalian pelajari tentang gotong royong? Bekerja Tentang materi tadi. sama, Pak. Gotong itu Bekerja. royong itu bersama-sama. Jadi gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama. Ya, benar. Yang kedua yaitu bagaimana kalian dapat memulai untuk bergotong royong. Untuk memulai kalian untuk memulai gotong royong bagaimana biasanya? Apakah langsung ikut atau gimana? Apa mengajak-ngajak? Diberi woro-woro atau pengumuman Pak biasanya. Yang lain? Biasanya ada pengumuman lewat speaker Pak di musola. Oh gitu, sama lewat speaker musola. Lewat grup WA, Kalau Pak. Grup WhatsApp, Pak. Grup Maju sekarang, Pak. WA, Pak. Zaman. ada yang lebih maju lewat grup WhatsApp. Kalau Iya, yang lain. Insya Allah Kasih sama, undangan, Pak. Yang ketiga, bagaimana perasaan siswa saat belajar pada hari ini? Gimana Senang perasaannya? sekali, Pak. Senang sekali. Tenang. Tapi gimana materinya? Nyantol semua, udah paham semua kan? Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sudah memahami tentang pembelajaran dari materi pada pagi hari ini, yaitu tentang manfaat gotong royong. Nah,
Bapak mau memberikan sekilas tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang budaya. Nah, jadi nanti atau besok kita akan mempelajari tentang macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Jadi, nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, sebelum kita mengakhiri, silakan pimpin doa. Persiapan. Persiapan. Yuk, Berdoa mulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ada mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak kira cukup untuk menyampaikan materi pada pembelajaran ini. Ada kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.